hadir pada pagi hari ini kami persilahkan sallu ala Muhammad. Yang mana hadis-hadis ini temanya adalah al-ajrul kabir 'ala al-'amalil yasir, pahala yang besar dengan amalan-amalan yang ringan. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa hadis yang berbicara tentang amalia-amalia harian kita yang setiap harinya biasanya akan kita lakukan. Dia amat mudah, dia amat ringan, tetapi pahalanya amat besar. Kita mulai daripada hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan daripada Uqbah bin Amir, semoga Allah meridainya, dia berkata, "Kanat 'alaina ri'ayatul ibil." Adalah menjadi tugas kami menggembalakan unta. Kata Uqbah bin Amir, "Fajanat naubati." Satu hari tibalah giliran aku yang bertugas untuk menggembalakan unta. Farawahtuha bi'ashiyyin. Di malam hari unta itu aku kirim ke kandangnya. Fa'adraktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman. Lalu setelah aku mengirim unta ke kandangnya itu, aku mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman yuhadditsun nas, sedang berdiri mengajarkan para sahabat. Fa'adraktu min qawlihi, di antara pengajaran-pengajaran yang aku dapati adalah ma min muslimin yatawadda, tidak ada orang Islam yang berwudu, fa yuhsinu wudu'ahu, lalu dia sempurnakan wudunya. Yang dimaksud sempurna wudunya sebagaimana sering disebutkan, memenuhi rukun-rukun, syarat-syarat dan juga sunnah-sunnahnya. Tsumma yaqumu, setelah wudu selesai dia bangkit. Ngapain? Wa yusalli raka'ataini, dia salat 2 rakaat. Salatnya salat apa? Enggak disebutin. Cuma disebutin salat sunnah 2 rakaat. Nah, daripada sini ada yang menyebutnya ini adalah salat sunnah wudu. Kenapa dilakukannya setelah wudu? Tetapi ada juga yang menyatakannya sebagai salat sunnah taubat. Kenapa? Pahalanya akan diampuni dosa-dosa yang pernah dilakukan. Dan kebanyakan sholat sunnah itu penamaannya bukan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dari para ulama. Tahiyatul masjid, Nabi tidak pernah nyebut sholat tahiyatul masjid namanya. Tapi Nabi cuma bilang, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlisanna ahadukum hatta yarka'a rak'ataini." Apabila salah seorang di antara kalian memasuki masjid, maka janganlah dia duduk sebelum sholat 2 rakaat. Ini yang dipahami sebagai sholat tahiyatul masjid. Kembali ke sini, wa yusalli rak'atayn, jadi setelah wudu yang sempurna, kalau sholat 2 rakaat, muqbilun 'alaihima bi qalbihi wa wajhihi. Dia hadapkan ketika sholat itu apanya?
hatinya fokus pada sholat saja. Kemudian badannya, gerak-gerak yang lain yang tidak diperlukan. Pandangannya ke tempat sujud. Ketika rukuk, pandangannya itu di antara dua telapak kaki. Ketika tasyahud, dalam mazhab Syafi'i dianjurkan melihat ujung jari telunjuk. Begitu. Apa? Illa wajabat lahul jannah, melainkan wajib baginya masuk surga. Ini kan setiap hari dikerjain. Setiap hari kita wudu. Cuma masalahnya wudunya sempurna apa enggak? Anggaplah wudunya sempurna. Tapi sholat mulai 2 rakaat habis wudu. Begitu. Bayangin setiap hari kita kerjain. Lebih dari sekali kita wudu. Ini kalau kita praktekin hadis ini, jaminan surganya berapa kali? Kan luar biasa. Ya. Qala, Abdullah kemudian berkata, wa qultu, lalu aku menyatakan, mana itu ada hadis. Betapa luar biasanya sabda Nabi ini. Dengan amal yang ringan itu, tetapi pahalanya besar. Ini sangkaan Abdullah bin Amr udah mengincar. Tiba-tiba ada orang yang nyeletuk, ada orang yang ngomong, "Faiza qailun baina yadayya yaqul." Tiba-tiba ada orang yang berkata, ada orang di sekitarku yang berkata, "Allazi qablaha ajr." Sabda Nabi sebelum itu tuh lebih cakep lagi. Lebih cakep lagi. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya Uqbah bin Amir itu terlambat datang ke majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensinya apa? Tidak semua informasi dia dapatkan. Nah, ini yang harus kita jadikan pelajaran. Kalau kita ketinggalan, ya resikonya begitu. Fanazartu, lalu kata aku pun melihat siapa sih yang ngomong itu. Faiza Umar. Oh, ternyata yang ngomong itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala, lalu Umar berkata, "Inni qad ra'aituka cinta alifan." Sungguh barusan aku melihat engkau datang. Ya, kalau diterjemahin, engkau datangnya baru, lambat. Qala, sebelumnya Nabi menyatakan begini, "Ma minkum min ahadin yatawadda." Tidaklah ada salah seorang di antara kalian wahai para sahabat yang berwudu, fayubligu, lalu dia bersungguh-sungguh ketika berwudu, atau fayusbihul wudu'a, atau dia menyempurnakan ketika wudunya. Tsumma yaqulu, kemudian dia membaca doa setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluh. Jadi doanya kalau dalam hadis ini cuma segitu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluh. Illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah. Melainkan akan dibukakan baginya 8 pintu surga. Yadkhulu min ayyiha syaa. Yang dia boleh masuk lewat pintu mana saja. Bayangin, yang didengar Uqbah bin Amir, siapa orang yang berwudu lalu menyempurnakan wudunya, kemudian sholat 2 rakaat, pasti dia masuk surga. Itu agak panjang. Ya, panjangnya bagaimana? Wudu sempurna, sholat dulu 2 rakaat, wajib masuk. Sedangkan yang didengar oleh Umar bin Khattab apa? Wudu sempurna wudunya, baca doa lebih pendek. Pahalanya apa? Dibukakan 8 pintu surga, bebas masuk lewat pintu mana aja. Doanya semuanya saya rasa di sini dapat hafal. Gitu. Ntar kalau ada yang nanya satu, mungkin kita ngomongin Allahumma ja'alni, boleh. Begitu, boleh banget. Allahumma ja'alni minat tawabin, wa ja'alni minat mutatahhirin, wa ja'alni min ibadikal shalihin. Itu boleh banget. Malah kalau kata Imam Nawawi mah, kalau kita hafalnya lebih dari itu, ya tambahin aja nggak apa-apa. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu doa habis wudu yang lain. Kan enak tuh. Timbang wudu, enggak keluar duit yang banyak kecuali buat listrik, air. Baca doa, dibukain 8 pintu surga.
Kalau tambah sholat 2 rakaat, wajib masuk surga. Enggak enak bagaimana? Setiap kali dikerjain, maksudnya wudunya kita dikerjain tuh. Cuma wudunya sempurna apa enggak? Wudunya sempurna, kita baca doa habis wudu apa enggak? Kita baca doa habis wudu, kita sholat enggak? Kan enak. Baik, sampai sini ada pertanyaan terkait hadis pertama sebelum kita masuk hadis kedua? Enggak ada ya? Ada? Kita masuk ke hadis kedua. An Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan daripada Aisyah, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, rakaat al-fajri, 2 rakaat sebelum subuh, maksudnya 2 rakaat qabliyah subuh itu, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dibandingkan dengan dunia dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Ini kan enteng banget. Gitu. Hampir semua dari kita ini ngerjain. Pahalanya luar biasa. Dunia yang dimaksud dunia ini bukan cuma bumi. Yang namanya dunia ini alam semesta. Nah, dunia itu qabla al-akhirah. Berarti segala sesuatu yang ada saat ini sebelum akhirat itu disebutnya dunia. Cuma modal sholat 2 rakaat sebelum subuh, pahalanya lebih baik ketimbang kita memiliki dunia beserta isinya. Orang yang paling kaya sedunia pun gak bakal punya tuh. Nggak usahlah dunia beserta isinya begitu. Satu negara juga nggak punya. Ini timbang modal sholat 2 rakaat. Kalau dalam hadis lain disebutkan bacaannya itu rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca Al-Kafirun, rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca Al-Ikhlas, dan enak. Nggak yang 5 menit itu. Ya. Wa Aisyah radhiyallahu anha annahu sallallahu alaihi wasallam qala fi sya'ni rak'atain 'inda tulu'il fajr. Dan Aisyah juga meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan seputar salat sunnah fajar atau salat qabliyah subuh. Apa kata Nabi? Lahu ma ahabbu ilayya minad dunya jami'an. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih aku sukai ketimbang dunia sebelumnya. Begitu. Wa dzakarat radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yakun ala shay'in min an-nawafil ashadda mu'ahadatan minhu ala rak'atayn qabla al-fajr. Dan Aisyah radhiyallahu anha juga menyatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memelihara atau tidak menjaga salat sunnah lebih mantap ketimbang beliau menjaga salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Apa kemudian kata penulisnya? Wa huwa dalilun ala 'azami fadlihima. Hadis ini adalah dalil tentang keutamaan salat 2 rakaat sebelum subuh. Sekarang kalau salat sunnahnya aja pahalanya segede itu, apalagi salat fardunya. Kan begitu. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sebelum kita masuk hadis ketiga pernah disinggung di sini? Enggak ada? Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Salatul jami' tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi 25 darajah. Ini pernah dibahas di sini. Salat berjamaah di masjid itu pahalanya lebih baik ketimbang salat berjamaah atau sendiri di rumah atau di ruko. So, walaupun artinya pasar, tetapi kita memahaminya sebagai ruko. Kenapa? Karena di pasar juga sekarang ada
masjidnya, biasanya begitu. Atau ada musolanya, berapa banyak pahalanya? 25 kali lebih banyak. Kenapa salat berjamaah di masjid itu pahalanya 25 kali lebih banyak? Fa inna ahadakum idza tawadda'a fa ahsana. Maka sesungguhnya apabila salah seorang daripada kalian berwudu, lalu dia menyempurnakan wudunya. Ingat tadi, kalau kita berwudu, kita sempurnakan wudu kita baca doa. Hadis pertama tadi pahalanya apa? Dibukain berapa pintu surga? 8. Bebas pilih nggak? Bebas. Nah, ini yang pertama. Wa atal masjidah la yuridu illa shalat. Habis wudu lalu wudunya sempurna, dia datang ke masjid. Enggak ada motivasi yang lain, enggak ada tujuan lain kecuali salat. Lam yakhtu khatwatan illa rafa'ahu Allah biha darajat. Setiap langkah kita itu akan Allah angkat 1 derajat. Begitu. Bentar biasanya ada yang nanya, kalau pakai motor bagaimana? Ya sama. Cuma ada cumanya. Kalau kita ngikutin kaidah al-ajru bi qadri ta'am. Pahala itu amat bergantung kepada tingkat kepenatan kita. Semakin capek, semakin gede pahalanya begitu. Ya. Jadi setiap langkah Allah akan angkat 1 derajat. Wa hutta anhu fadilatan. Allah akan hapuskan 1 keburukan, 1 kesalahan. Yang kurang enak gimana coba? Dibukain pintu surga, kalau punya sempurna, baca doa itu. Kalau sholat kurang habis wudu tadi, wajib masuk surga. Saya kalau berangkat ke masjid, setiap langkahnya Allah hapus 1 keburukan, Allah angkat 1 kebaikan. Hatta yadkhulal masjid, sampai dia masuk masjid. Masuk masjid maksudnya masuk pintu. Kalau timbang harus masuk teras, belum masih dihitung lagi tuh. Ya. Wa idza dakhala al-masjid, dan apabila dia masuk ke masjid, kana fi shalatin, dia akan dianggap sedang melakukan salat sunnah. Maka tahbisuhu, ketika dia menunggu salat fardu dilaksanakan. Kayak tadi, kalau yang dalamnya misalnya sebelum ada itu potensi mendapatkan pahalanya gede banget. Wudunya kalau mau capai ini di sini ya, wudunya di rumah. Habis wudu baca doa. Wudunya yang sempurna baca doa, habis baca doa sholat 2 rakaat di rumah. Jalan ke masjid. Setiap langkahnya dihitung. Allah angkat 1 derajat, Allah hapuskan 1 keburukan. Sampai ke masjid, sholat lagi ke masjid dulu 2 rakaat. Nah, duduk tuh. Ketika duduk belum azan, tetap aja dianggap sedang melakukan sholat sunnah. Enggak ngapa-ngapain padahal. Habis itu tadi sholat sunat saja 2 rakaat. Yang pahalanya apa tadi? Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik ketimbang memiliki dunia beserta isinya. Baik. Wa tusalli yani alaihi al-malaikatu ma dama fi majlisihi alladhi yusalli fihi. Dan akan berselawat, akan berdoa kepadanya, kepada orang yang tadi duduk dengan sempurna. Dia datang ke masjid semata-mata untuk sholat. Kemudian dia sholat di masjid, mendapatkan doa dari malaikat kita di sekarang. Apa doanya? Ya. Madama fi majlisihi alladhi yusalli fihi. Selama kita tetap ada di tempat sholat kita, maksudnya di masjid ini di dalam. Apa doanya? Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Enak doanya malaikat itu. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Ma lam yuhdith, selama dia belum batal wudhunya. Kurang apa coba? Kita dari jam berapa tadi di sini? Ya kalau yang datangnya dari jam 4, ya dari situ aja tuh malaikat doanya itu. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi, kalau dalam riwayat lain pada 3 doa. Ini keutamaan salat berjamaah di masjid. Begitu.
Kalau di rumah enggak. Kenapa di rumah enggak? Misalnya, ya di rumah jalannya enggak banyak. Di rumah kita jarang nungguin sholat. Kalau udah wudu biasanya langsung sholat aja kan. Qobliyahnya biasanya jarang, bukan enggak pernah, jarang. Habis sholat juga biasanya jarang doa. Di rumah ada pengajian enggak? Enggak ada, apanya tertutup gitu. Itu di antara keutamaan sholat berjamaah di masjid. Sampai di sini ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan tadi masalah sholat subuh, contoh seperti ini, Abu Bakar memang jarang sekali lah kalau subuh itu kan. Sebelum subuh itu ada pengajian seperti ini sampai pas azan subuh, terus azan, sesudah azan selesai pengajian, misalkan dari jam 3 atau jam 4 pengajian membedah kitab atau pengajian umum. Nah, terus selesai itu pas waktu azan, terus enggak melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh. Mungkin kalau seperti wudu mungkin itu melaksanakan enggak gitu kan. Nah, kebanyakan di tempat-tempat setelah azan itu langsung qomat sholat subuh, tidak melaksanakan qobliyah. Sedangkan ada yang bilang begini bahwa tholabul ilmi itu lebih besar daripada sholat sunnah, menutupi sholat yang 1000 rakaat katanya. Itu kan khilafiyah ya, misalnya itu. Apakah dan juga bukan sholat subuh aja. Jadi yang disunahkan itu qobliyah sholat padu atau isya, subuh, zuhur gitu. Karena ada kajian tidak melaksanakan sholat sunnah qobliyah. Apakah itu menutupi dengan pengajian itu, pahala pengajian itu, apakah menutupi meninggalkan sholat sunnah itu? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang kalau kita membandingkannya antara tholabul ilmi dengan sholat qobliyah subuh, akan ada orang yang bilang tholabul ilmi itu adalah wajib, begitu ya. Sedangkan sholat qobliyah subuh itu namanya juga sunnah. Kalau dihadapkan dua perkara ini, mana yang lebih baik? Ini pertanyaan pertamanya dulu. Mana yang lebih baik? Tentu menurut ilmu lebih baik. Begitu. Nah, tetapi masalahnya adalah apa sih yang menyebabkan sampai tidak melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh misalnya? Kalau pertimbangannya kan udah bekerja dari jam 3 sampai subuh, itu kan pahalanya lebih gede. Ya. Masalahnya begini, saya berkali-kali nyebutin baik ini di sini. Imam Ibn Ruslan dalam kitab entah yang menyebutnya Matan Sumbar atau Sobat Sumbar itu samanya, itu beliau menyatakan begini, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan, maka adalah orang-orang yang alim yang dia dengan ilmunya tidak mengamalkan, mu'addamun min qabli ubadil wasan, maka orang-orang alim seperti ini
akan disiksa terlebih dahulu ketimbang para penyembah berhala. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah mengikuti satu seminar di Kuala Lumpur. Waktu itu seminarnya tentang haid, istihadah dan juga nifas. Nama sebelumnya juga banyak yang berpikiran kita ini lagi belajar. Yang kita pelajari ini ilmu yang wajib nih, yang fardu ain bagi perempuan. Tetapi apa yang beliau lakukan ketika azan, beliau berhenti. Berhenti bukan cuma nungguin azan, bukan, tapi berhenti memang untuk sholat. Alasan beliau sederhana, kita laki-laki nggak ada masalah kalau kita tunda-tunda perintah misalnya. Tapi kalau perempuan kita tunda-tunda perintah, kita nggak pernah tahu. Jangan-jangan ketika ditunda itu dia datang haid. Kan kasihan kalau harus kodok nyusahin dia namanya. Nah dari situ, ya maksudnya kami menyebutnya Maulana yang mengajarkan kami tentang haid itu bukan semata-mata mementingkan pengajian atau seminar tentang haid, tetapi juga lebih kepada pengamalan ilmu yang kita punya. Oke, baik. Kemudian kembali lagi, contoh yang paling baik buat kita siapa sih kalau bukan Nabi, kan gitu ya? Apa yang Ustaz Hasan atau ayatnya bagaimana? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu bagi kalian terdapat suri tauladan yang baik. Contohnya dari Nabi, bagaimana kalau sebelum subuh? Tuntunannya dari Nabi itu, kalau kita ngaji al-adha itu enak banget tuh. Sebelum subuh itu bagaimana? Ya zikir. Begitu. Boleh tetapinya kalau ngaji atau belajar, ya boleh. Cuma kita belajar tujuannya apa sih? Dapat ilmu kan? Dapat ilmu kemudian apa? Diamalin kan? Dan saya ingat banget dalam Sunan Ad-Darimi, beliau meriwayatkan satu hadis yang sumbernya daripada Imam Al-Hasan Al-Basri. Berarti kalau dalam ilmu hadis disebut hadis maqtu', hadis yang disadarkan kepada para tabi'in. Ya. Beliau mengatakan, Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, sebelum saya ketemu ini di Sunan Ad-Darimi, dengar pertama ini dari Abang Kiai Mufassir di Banten. Beliau bilang begini, al-ilmu ilmani. Ilmu itu ada dua. Al-ilmu ilmani. Ilmu itu ada dua. Ilmun fil lisani. Yang pertama ilmu yang cuma adanya di mulut doang. Nyampainya bisa. Ngamalinya apa? Kata lanjutannya, fa wa hujjatullahi 'alaika yaumil qiyamah. Ini ilmu-ilmu yang seperti ini yang akan memberatkan dosa kita nanti atau hisab kita nanti di hari kiamat. Yang kedua, ilmu fil qalbi, ilmu yang ada di hati. Maksudnya ilmu yang ada di hati itu dia belajar, dia punya ilmu dan dia amali ilmunya. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Wa huwa ilmun nafi'. Itulah yang disebut sebagai ilmu yang bermanfaat. Begitu. Tapi saya belum tahu, sekali lagi, ada enggak? Tinggal tanya saja, mungkin ada gitu ya pengajian sebelum subuh. Gitu. Tapi ketika itu dakwah dengan Habib Umar sekitar tahun 2013-an di puncak itu, kami sebelum subuh ya beribadah. Begitu. Bukannya belajar begitu. Kalaupun belajar mungkin akan selesai ya akan melaksanakan. Bahkan yang baru-baru ini ketika Habib Ali Al-Jufri datang, Habib Jindan itu di antara poin penjelasannya itu di Masjid Raya Bintaro Jaya, ketika membahas Rakaat Al-Fajr ini, beliau sampai menyatakan ada beberapa ulama yang sampai mengatakan
Sekali lagi saya hanya menunjuk saja, saya belum cek lagi. Ada beberapa ulama yang sampai mengatakan sholat sunat qabliyah subuh itu sampai kepada tahap wajib. Atas dasar apa misalnya? Ya ini tadi yang lam yakun ala syai'in min nawafil ashadda mu'ahadatan minhu ala rak'atayn qabla al-fajr. Nah, kembali kepada pertanyaan asal. Kalau kasusnya seperti itu bagaimana? Salah enggak? Ya secara amalia ya enggak salah. Qabliyah subuh itu mayoritas ulama fikih menyatakan dia sunnah. Kita jangan ngikutin. Masa orang tahu mengerjain kita bilang wah ini begini. Tetapi alangkah bijaksananya atau lebih bijaksananya ya bisa ada sholat dulu 2 rakaat. Atau kalau mengikuti yang ghair muakkadah gitu, sunnah ghair muakkadah. Nabi pernah bersabda begini, ma bainal adzanaini shalatun. Ma bainal adzanaini shalatun, ma bainal adzanaini shalatun liman syaa minkum. Antara adzan dan iqamah ada salat. Antara adzan dan iqamah ada salat. Antara adzan dan iqamah ada salat. Ujung-ujungnya dia bilang liman syaa, bagi siapa saja yang mau. Tapi biasanya ini dipakai buat qabliyah maghrib, buat qabliyah isya. Kenapa? Ya karena qabliyah maghrib dengan qabliyah isya itu ghairu muakkadah. Sedangkan kalau qabliyah subuh dia sunnah muakkadah. Tapi kalau pertanyaannya boleh nggak ditinggalin? Ya boleh. Boleh-boleh aja itu mah. Tapi kalau nggak pahalanya tadi, kira-kira rugi nggak? Rugi. Nah itu makanya ketika waktu itu mengikuti dakwah dengan Syekh Muhammad Hasan itu di Puncak, anak beliau Syekh Abdullah Muhammad Hasan itu bilangnya begini. Walaupun nggak salah definisi sunnah itu kan ma yusabu ala fi'liha wa la yu'aqabu ala tarkiha. Sunnah itu adalah sesuatu yang kalau dikerjakan mendapatkan pahala dan tidak berdosa apabila ditinggalkan. Ini definisi yang kita semua tahu. Akan tetapi beliau menambahkan, sayangnya dengan definisi ini banyak orang meninggalkan amalan-amalan sunnah dengan alasan walau yu'aqabu ala tarkiha. Enggak dihukum, enggak berdosa kok kalau ditinggalkan. Itu makanya beliau menambahkan walakin yulam. Jadi sunnah itu yang beliau sebutkan ini ma yusabu ala fi'liha wa lam yu'aqab ala tarkiha walakin yulam. Sesuatu yang akan mendapatkan pahala ketika dikerjakan, tidak berdosa ketika ditinggalkan, akan tetapi tercela. Begitu. Ya. Jadi kalau pertanyaannya benar nggak sih misalnya pahala menuntut ilmu itu dapat menutupi pahala sholat sunnah? Mungkin kebalik sebetulnya. Amalan-amalan sunnah itu kan kalau kata Nabi itu bisa menutupi kekurangan yang fardu-fardu. Sholat kalau kita belum benarnya atau belum baik ditutup dengan sholat sunnah. Tapi kalau kita melihat daripada kewajiban kita, memang kalau menuntut ilmu itu wajib, kita nggak belajar dosa. Tapi ilmu apa dulu? Ini kadang-kadang karena ada hadis thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Dalam riwayat kaum muslimatin, menuntut ilmu itu wajib hukumnya kata orang Islam, baik laki atau perempuan. Digeneralisir semua ilmu wajib, enggak. Makanya berkali-kali di sini saya bilang, yang wajib buat kita nih fardhu ain buat kita saat ini, tohalah fardhu ain. Ya. Apalagi sholat fardhu ain. Yang kita lihat mulai dari istinja, mulai dari wudu, mulai dari tayammum, mulai dari mandi, sholat.
punya duit, haji bagi yang mau haji, umroh bagi yang mau umroh. Tapi kalau yang benar-benar fardu ain buat kita semua yang hadir di saat ini, bukan yang hadir doang, semuanya umat Islam itu yang bersuci itu wajib fardu ain, nggak belajar dosa. Kalau yang begitu saya setuju. Tapi kadang-kadang ada yang ngaji ini ngaji apaan? Bahasa Arab. Bukan gak penting ngaji bahasa Arab, bukan. Tapi buat orang-orang yang sudah berumur, mendingan yang praktis-praktis saja. Sekarang saya tanya, kalau yang di sini ada yang ngaji bahasa Arab nggak? Ada yang ngaji bahasa Arab nggak? Ada. Ada. Belajarnya apa coba? Bisa nggak langsung kita pakai sehari-hari? Buka kitab enggak? Terus buat apaan? Sekali lagi saya bukan bermaksud bilang bahasa Arab itu penting, tetapi kita harus lihat situasi dan kondisi. Yang lebih kita perluin itu apa? Begitu. Ya. Yang lebih kita perluin apa? Sekarang kita belajar bahasa Arab yang dipelajarinya nahwu salaf. Apa jangan-jangan dipelajari itu muhadasah? Masmuka ismi min aina anta adani fajinsiyatuka ana Indonesia ana Jawi ana Badawi dan lain sebagainya. Loh, kalau begitu kita memakainya kan? Lagi umroh, benar lagi umroh ngomong bahasa Arab. Saya jujur ini saya mau ini pengalaman ketika di Malaysia itu. Ibu-ibu yang serius itu umurnya sudah 40 tahunan, tapi mereka mototnya belajar bahasa Arab. Ketika saya tanya, Bu, belajar bahasa Arab tujuannya buat apa? Ibu fikih-fikihnya udah ngerti belum? Begitu. Kalau disuruh pilih antara bahasa Arab dengan fikih, buat orang-orang yang umurnya di atas 50, fikih lebih penting. Oh, satu bahasa Arab, fikih itu udah ngerti. Kalau fikihnya nggak ngerti, biasanya bahasa Arabnya juga udah belajar. Biasanya begitu. Karena urutannya biasanya bahasa Arab. Kalau kita ngaji. Nah, cuma memang banyak orang yang dengan alasan ini belajar, ini ngaji, seolah-olah itu adalah wajib. Enggak semuanya wajib. Fikih, enggak semua fikih wajib kok. Enggak semua fikih wajib. Dalam fikih ada kitab haji, wajib dipelajari enggak kecuali bagi orang yang mau haji. Jadi kalau orang yang belum haji enggak belajar itu enggak dosa secara umumnya begitu. Nah, ada kitab zakat ada. Wajib dipelajari, wajib bagi orang yang secara finansial punya. Biar dia tahu. Tapi kalau masalah salat, enggak peduli dia kaya, enggak peduli dia miskin. Salat mah adanya ada di sini pun miskin. Enggak. Begitu. Jadi kalau pertanyaannya dari segi pahala mana yang lebih besar, ya wajib tentu lebih besar daripada yang sunnah. Sebagaimana yang dibilang, ini yang sholat sunnah qobliyah semuanya pahalanya sedemikian besar, apalagi sholat fardunya. Demikian pula kalau dibandingin antara belajar sama sholat sunnah misalnya begitu. Tetapi ada